Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Pipinoli Patrianingsi. Saya Hanifah Salina. Di sini kami akan menjelaskan tentang potensi diri dan peluang ide bisnis. Potensi diri merupakan kemampuan yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlibat atau digunakan secara maksimal. Potensi diri jika dihubungkan dengan kewirausahaan berarti kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu usaha atau berwirausaha. Potensi diri dalam berwirausaha membutuhkan aspek kreatif dan inovatif untuk membawa peluang ketika membuka usaha. Dengan berwirausaha kreatif dan inovatif maka akan melahirkan ide bisnis yang cemerlang. Perpaduan potensi diri dengan ide bisnis dalam berwirausaha dapat kita lihat dalam contoh video ini. Pernah nggak kamu kepikiran, pengen memulai bisnis, tapi bingung mau bisnis apa? Walaupun kamu belum kepikiran untuk memulai bisnis, video ini tetap penting buat kamu tonton, agar menjadi bekal pengetahuan kamu. Jika kelak kamu udah mutusin untuk membuat usaha, simak videonya sampai akhir ya. Sebetulnya menemukan ide bisnis itu tidak sulit, tapi banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis. Coba kamu cermati diri kamu sendiri, apa saja keahlian dan apa saja hobi kamu. Terus, bagaimana dong menemukan ide untuk bisnis yang berbeda? Jika kamu masih bingung, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menangkap ide bisnis yang tepat buat kamu. Yang pertama, mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Salah satu cara untuk mencari ide usaha adalah dengan hobi kamu sendiri. Setiap orang pasti punya hobinya sendiri-sendiri kan? Nah, kamu bisa membuat usaha dari hobi kamu. Misalnya nih, kamu itu hobinya mancing dan traveling di alam bebas. Kalau kamu mancing atau traveling di alam bebas, itu peralatannya apa aja sih? Kalau alat-alat mancing apa aja sih? Dari situ kamu akan lebih mudah untuk mencari peralatan-peralatan untuk menunjang hobi kamu. Karena bisnis yang sesuai dengan bakat dan minat, biasanya akan lebih mudah mendorong bisnis menjadi lebih besar. Karena kamu tahu bagaimana cara melakukannya. Dengan begini, kamu akan lebih mudah untuk menjual dengan target pemasaran yang jelas, yaitu orang-orang dengan hobi. Yang kedua, ubah masalah menjadi peluang usaha. Coba kamu cermati lingkungan di sekitar kamu, apakah ada masalah yang ada di sekitar lingkungan kamu yang belum terpecahkan? Misalnya nih, lingkungan di tempat kamu tinggal banyak yang memiliki barang-barang elektronik. Yang menjadi masalah adalah ketika peralatan elektroniknya rusak, mereka bingung mau menservis di mana. Dari masalah ini, kamu bisa memanfaatkan keahlianmu untuk menciptakan sebuah peluang usaha, yaitu membuka jasa servis elektronik. Mengubah masalah jadi peluang usaha itu merupakan gagasan yang sangat cemerlang. Wajar jika cara ini cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau berpikir dan juga memiliki visi yang jauh ke depan. Kebanyakan orang hanya mampu mencari ide bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini, seperti tren atau kebutuhan masyarakat. Padahal, jika kita mampu mengolah sebuah masalah menjadi peluang bisnis, maka akan banyak dicari oleh konsumen. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di tempat kerja. Sebagai contoh, mekanik yang mempunyai pengalaman bekerja di bengkel besar yang akhirnya membuka bisnis reparasi mobil atau bisnis berjualan mobil bekas. Keterampilan dan pengalaman kamu merupakan sumber yang paling penting. Tidak hanya untuk menghasilkan ide, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, melakukan survei. Cara lain untuk menemukan suatu ide bisnis baru adalah pelanggan. Jika kamu sudah mempunyai usaha sebelumnya ya, kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kamu, alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan, dapat jadi bahan untuk melakukan survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal melalui percakapan dengan orang-orang dengan menggunakan kuesioner. Wawancara atau melalui observasi bisa memulainya dengan berbicara kepada keluarga dan teman-teman untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan yang belum tersedia. Kemudian kamu bisa melanjutkan dan berbicara dengan orang yang merupakan dari bagian rantai distributor seperti pabrik atau pedagang. Setelah kamu menemukan ide, pastikan ada pasarannya. Ide itu bisa memberikan solusi atau masalah yang kamu alami. Tapi tidak semua ide bisa dijadikan sebuah peluang atau bisnis.
Seringkali ide yang kita dapat itu sudah ada orang yang menemukan terlebih dahulu. Coba kamu buat daftar kata kunci, kemudian kamu cari di mesin pencari seperti Google. Kamu akan menemukan beberapa banyak ide yang mirip dengan ide kamu. Nah, kamu bisa pelajari dan mengembangkan dengan bantuan kreativitasmu yang kamu miliki. Jika ada bisnis yang sama dengan ide yang kamu temukan, bukan berarti kamu harus mencari ide baru. Jangan takut untuk berkompetisi atau bersaing. Kita melihat kompetisi bukan untuk menjadi lebih baik, tapi kita melihat kompetisi untuk menjadi yang berbeda. Terus gimana dong caranya? Salah satunya yaitu dengan mempelajari bisnis mereka, dengan membuat daftar kelemahan atau kekurangan dari bisnis yang serupa dengan bisnis kamu. Ingat ya, jika kamu sudah mengetahui kelemahan dari pesaing kamu harus bisa menawarkan produk atau jasa yang berkualitas sehingga bisa menjawab permasalahan konsumen. Membangun merek yang berkualitas menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan, membangun hubungan baik dengan pelanggan. Satu hal ini yang sangat penting adalah, tetaplah bersikap santun dalam menangani konsumen yang berbeda-beda karakter. Jangan sekali-sekali memposting di media sosial tentang kekecewaanmu terhadap pelanggan kamu. Itu akan menyebabkan bisnis kamu sulit untuk berkembang. We'll be right back.